Apakah memungkinkan Sinteyong akan kembali dan Sinteyong mau untuk melatih Indonesia? Nanti kita bahas lagi. Mantan pelatih timnas Indonesia Sinteyong dikaitkan sebagai calon kuat pengganti Kluivert yang resmi mengakhiri kebersamaan dengan timnas Indonesia. Kepelatihan terbaik, tidak ada kendala bahasa, tidak ada kendala budaya, dikontrak 2 tahun, tapi diputus kontrak tengah jalan setelah gagal bawa timnas ke Piala Dunia. Dan sekarang dipecat bahkan tanpa rapat exco. PSSI memastikan pelatih timnas Indonesia Sinteyong kembali ke Indonesia pada awal. PSSI stop drama, kembalikan Raja sekarang, jemput STY sekarang. Kepada PSSI, cukup. Satu-satunya solusi untuk timnas yang sekarat adalah Sinteyong. Kegagalan ini sudah final. PSSI harus bertindak frontal. Ini tuntutan kita. 1. Kunci sudah ada di tangannya. STY membangun fondasi emas. Dia yang mencetak Marcelino, Ivar, Hubner. Ditambah pemain keturunan baru seperti Miliano Jonathans, Mauro Zylstra, Tim Gaypens, dan Adria Wibowo. Semua pemain keturunan adalah senjata milik STY. Tanpa dia, senjata itu cuma jadi besi tua. 2. Mukjizat Qatar hanya dari STY. Semifinal Piala Asia U23 mengalahkan Korsel, permalukan Australia, obok-obok Jordania. Itu keramat, itu bukti tak terbantahkan. STY adalah Mesias yang bisa mengubah tim mediocre jadi raksasa. Kualitas sudah teruji, tak perlu audisi lagi. PSSI, jangan pura-pura lupa. #STY wajib kembali. 3. Apa yang harus dilakukan PSSI sekarang? Ketum Erick Thohir dan Exco jangan cuma rapat, terbang ke Korea hari ini. Bawa kontrak kosong dengan tinta emas. Beri dia kekuatan mutlak dan gaji yang setara dengan nyawa timnas. Tanda tangan seumur hidup jika perlu. #jemput STY. 4. Ancaman terakhir. Setiap detik penundaan adalah pengkhianatan terhadap mimpi Piala Dunia 2030 dan juara Asia 2027. Rakyat sudah bersuara. Kembalikan sang raja sekarang. PSSI, jangan membuat kami kehilangan kepercayaan untuk kedua kalinya. Jemput Sinteyong sekarang juga. PSSI wajib tinggalkan lubang hitam ini. Alasan kuat mengapa Sinteyong harus kembali ke pelukan timnas Indonesia. Fondasi emas dan potensi terbang lebih tinggi Garuda. Keputusan PSSI untuk mengakhiri kerjasama dengan rezim kepelatihan yang lalu adalah sinyal pertama dari sebuah penyesalan kolektif yang tak termaafkan. Namun, ini hanyalah langkah pertama yang amatir. Skuad Garuda kita kini seperti kapal karam nan terombang-ambing di lautan kekecewaan. Dan hanya ada satu nahkoda yang sanggup membawanya kembali ke daratan, bahkan melayarkannya menuju samudra kejayaan, Sinteyong. Cukup sudah drama pemeliharaan lubang hitam kekalahan yang berulang. Cukup sudah kita menyaksikan timnas yang kehilangan nyali dan identitas di tengah lapangan. Era kegelapan pasca STY harus segera diakhiri dan PSSI terutama Ketua Umum Bapak Erick Thohir harus melakukan langkah paling frontal, paling berani, dan paling logis yang pernah ada dalam sejarah federasi. Jemput Sinteyong ke Korea Selatan sekarang juga, gelar karpet merah termahal, dan berikan ia kontrak seumur hidup jika perlu. Ini bukan pilihan, ini keharusan mutlak. Mengapa Sinteyong? Jawabannya terukir dengan tinta emas sejarah yang bahkan belum kering. Mari kita bedah satu persatu dengan bahasa yang tidak lagi mengenal kompromi. 1. Yang membangun kuil dengan tangan kosong, fondasi potong generasi. STY datang saat timnas Indonesia adalah lelucon di Asia Tenggara. Peringkat FIFA terperosok ke jurang. Lalu apa yang dia lakukan? Dia tidak mencari jalan pintas murahan. Dia melakukan potong generasi yang brutal namun genial. Dia membuang bintang-bintang usang dan menggantinya dengan sekelompok bocah inggusan yang ia tempa menjadi gladiator-gladiator bermental baja. Siapa yang menciptakan Rafael Struijk dan Ivar Jenner yang berani menantang raksasa Asia? Siapa yang membuat Marcelino Ferdinand menjadi berlian yang dicari Eropa? Siapa yang merancang disiplin taktis hingga bek kita memiliki akurasi umpan yang fantastis? Jawabannya hanya satu, Sinteyong.
Fondasi tim ini, darah muda ini, milik Shin Tae-yong. Mengambil alih tim ini tanpa dirinya adalah merampok fondasi yang sudah berdiri kokoh hanya untuk didirikan di atas pasir. 2. Bukti keramat di Qatar. Semifinal Piala Asia U23, sejarah yang terbeli dengan darah. Prestasi ini bukan sekedar statistik, ini adalah mukjizat. Indonesia U23 yang baru debut langsung diantarkan oleh STY ke babak semifinal Piala Asia U23. Kita mengoyak-ngoyak Korea Selatan, kita menggebuk Australia, dunia terbelalak. Bahkan kegagalan lolos ke Olimpiade Paris via playoff melawan Guinea adalah kegagalan terhormat yang melahirkan simpati dan penghormatan. Itu adalah pertempuran yang paling heroik. Sekarang kita butuh arsitek dari keramat itu kembali. Prestasi itu sudah membungkam semua kritik. Ini adalah surat sakti yang menjamin STY adalah satu-satunya juru selamat. Amunisi termahal Asia, hanya dia yang bisa meledakkannya. Program naturalisasi pemain keturunan telah mendatangkan para wonderkid Eropa yang kualitasnya jauh di atas rata-rata. Miliana Jonathan, Mauron Zylstra, Justin Hubner, Ivar Jenner, Marcelino, dan Tim Gapens. Ini adalah senjata nuklir kita. Tapi apa gunanya bom nuklir jika yang memegangnya tidak tahu cara meledakkannya? Hanya Shin Tae-yong yang tahu cara meracik ramuan pemain lokal keturunan ini menjadi sebuah orkestra yang mematikan. Dia adalah orang pertama yang menyusun cetak biru ini. Dia adalah orang yang memiliki ikatan emosional perkuat dengan para pemain. Dengan stok pemain yang kini berlimpah ruah, ditambah kecerdikan STY, Garuda bukan hanya akan terbang. Garuda akan menembus stratosfer sepak bola dunia. 4. Mandat surga Piala Dunia 2030 dan juara Piala Asia 2027. Mimpi lolos ke Piala Dunia 2030 dan menjuarai Piala Asia 2027 bukan lagi ilusi. Itu adalah target yang realistis dengan STY di kursi kepelatihan. Dia sudah membawa kita ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang merupakan lompatan kuantum. Dia sudah membawa kita lolos ke Piala Asia 2023. Jika PSSI gagal menjemput STY kembali sekarang, itu artinya PSSI sedang bunuh diri kolektif dan mengkhianati jutaan mimpi rakyat Indonesia. Kita kehilangan momentum emas, kita menyanyiakan fondasi yang sudah dibangun, dan kita mengorbankan masa depan demi ego yang tidak berdasar. Pesan frontal untuk PSSI. Bapak-bapak di PSSI, terkhusus kepada Ketua Umum yang terhormat, dengarkan suara rakyat yang kini berteriak lebih lantang dari chat di stadion manapun. Segera terbang ke Korea Selatan. Jangan kirim delegasi kelas 2, Bapak sendiri yang harus hadir. Tunjukkan penyesalan mendalam dan hormat maksimal. Berikan STY apapun yang ia minta. Kontrak minimal 5 tahun dengan klausul ganti rugi yang fantastis. Segera rilis pengumuman hari ini juga. Jangan ada penundaan, jangan ada evaluasi yang bertele-tele. Waktu adalah emas, dan setiap speed detik penundaan adalah kerugian yang tidak ternilai harganya bagi sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong is the only way. Berikan dia tongkat komando, berikan dia kekuatan penuh, dan saksikan Garuda terbang setinggi-tingginya sampai bendera merah putih berkibar di podium-podium dunia. Jemput sang dewa segarang sebelum timnas kembali jadi debu. Tragedi kompensasi, jejak pahit Patrick Kluivert dan puluhan miliar yang terbakar. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia telah membuat keputusan yang paling dinanti sekaligus paling memilukan, mengakhiri kerjasama dengan pelatih tim nasional Indonesia, Patrick Kluivert. Pengumuman resmi ini dirilis pada Kamis 16 Oktober 2025, menyusul kegagalan timnas di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perpisahan ini dilakukan melalui mekanisme mutual termination atau kesepakatan bersama, sebuah istilah diplomatik yang tak mampu menyembunyikan kenyataan pahit. Perpisahan ini harus dibayar mahal dengan uang rakyat puluhan miliar rupiah. Mekanisme diplomatis, konsekuensi finansial dahanam. Patrick Kluivert, legenda sepak bola Belanda, hanya memimpin skuad Garuda selama kurang lebih 10 bulan sejak ditunjuk menggantikan Shin Tae-yong. Kontraknya diperkirakan berdurasi 2 tahun, yang artinya masa kerjanya harus diputus lebih cepat sekitar 14 hingga 15 bulan. Inilah inti dari drama finansial yang kini membebani PSSI. Meskipun PSSI menggunakan terminologi mutual termination yang biasanya menyeratkan kesepakatan yang lebih lunak daripada pemecatan sepihak,
konsekuensi finansialnya tetap harus ditanggung oleh federasi. Menurut regulasi FIFA, jika sebuah kontrak diputus sebelum waktunya, federasi atau klub tetap memiliki kewajiban finansial untuk membayar sisa gaji dan fasilitas hingga akhir masa kontrak, kecuali terdapat klausul spesifik yang membatalkan kewajiban tersebut. Misalnya klausul pemutusan otomatis akibat kegagalan target yang jelas. Angka-angka fantastis yang mengguncang kas. Sejak awal, kedatangan Kluivert telah dibayangi oleh nilai kontraknya yang fantastis. Walaupun PSSI tidak pernah merilis angka resmi, berbagai laporan media internasional dan nasional, serta analisis pengamat, memperkirakan nilai kontrak Kluivert dan tim staf kepelatihannya berada di rentang yang sangat tinggi. Gaji bulanan estimasi. Kluivert diperkirakan menerima gaji bulanan sekitar 1,3 miliar hingga 2,3 miliar rupiah, atau sekitar 142.000 euro. Nilai kontrak total, dengan durasi 2 tahun, total kontraknya ditaksir mencapai minimal 36 miliar rupiah hingga menyentuh 55 miliar rupiah, tergantung kurs dan besaran tim staf asing yang direkrut. Potensi kompensasi atau pesangon. Dengan sisa kontrak sekitar 14 hingga 15 bulan yang belum dijalani, PSSI berpotensi menanggung kompensasi sisa kontrak antara 21 miliar rupiah hingga 39 miliar rupiah hanya untuk Kluivert dan staf intinya. Angka ini belum termasuk fasilitas lain yang disepakati seperti akomodasi, tiket pesawat, dan bonus-bonus yang mungkin tertera dalam kontrak. Bahkan beberapa pengamat sepak bola senior menyebutkan bahwa total dana kompensasi untuk seluruh tim kepelatihan asing yang dipecat, termasuk asisten dan pelatih di timnas U20 dan U23 yang ikut diberhentikan, bisa menembus angka 80 miliar rupiah. Ironi kerugian berkali-kali. Angka kompensasi ini menjadi ironi pedih bagi publik sepak bola Indonesia. Dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun, PSSI harus merogoh kocek puluhan miliar rupiah 2 kali untuk menyelesaikan masalah kontrak pelatih kepala. Pertama, saat PSSI memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak Shin Tae-yong, dan kini saat PSSI harus membayar mahal mutual termination dengan Patrick Kluivert. Kluivert yang datang dengan harapan besar hanya mencatatkan 3 kemenangan dari 8 pertandingan resmi yang dilakoni timnas Indonesia, dengan rasio kekalahan yang jauh lebih dominan. Jejak kinerja yang singkat dan mengecewakan ini diperparah dengan beban finansial besar yang harus ditanggung federasi, menimbulkan pertanyaan krusial di kalangan penggemar. Mengapa PSSI terkesan terburu-buru dalam mengambil keputusan pelatih, baik saat memberhentikan Shin Tae-yong maupun saat merekrut Kluivert, tanpa mempertimbangkan resiko finansial dan stabilitas tim jangka panjang? Keputusan PSSI kali ini, meskipun disambut positif oleh netizen yang merindukan perubahan, adalah pengingat keras bahwa manajemen sepak bola profesional memiliki harga yang sangat mahal. Dana puluhan miliar rupiah yang seharusnya bisa digunakan untuk pembinaan usia muda, perbaikan infrastruktur, atau pengembangan liga domestik, kini harus terbakar sebagai kompensasi atas kesalahan kalkulasi dan kegagalan target di kursi pelatih kepala. Kini PSSI kembali menghadapi dilema besar. Selain mencari pelatih baru yang harus dipastikan benar-benar kompeten, PSSI juga harus menutup lubang finansial yang menganga akibat pesangon Kluivert. Ini adalah pelajaran yang sangat mahal, yang menuntut PSSI untuk lebih berhati-hati dan visioner dalam menentukan langkah strategis kepelatihan timnas di masa depan. Sebelum kita lanjut ke berita lengkapnya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan notifikasi channel Bolcast agar kalian gak ketinggalan berita terbarunya. Pelatih anyar dari negeri kincir angin mendarat di tanah air pada awal 2025 dengan tekad membara. Menembus gerbang Piala Dunia, panggung yang selama ini sekadar menjadi impian panjang bagi bangsa ini. Ia tak sekadar membawa formasi, tetapi filosofi total sepak bola dengan ritme yang berubah-ubah. Skema 4-3-3 yang bisa bermetamorfosis menjadi 4-4-2 kala bertahan, menjadi kerangka dasar taktiknya yang syarat transisi cepat dan tekanan rapi di setiap sudut lapangan. Pemilihan pemain tidak lagi bergantung pada nama-nama yang berkibar di media, tetapi pada performa nyata di lapangan rumput tanpa pandang bulu antara pemain lokal maupun naturalisasi. Kemenangan sempit atas Bahrain di laga kandang menjadi pemantik. Lalu kejutan penuh makna saat membungkam Cina lewat gol tunggal oleh Romeni di Stadion GBK menegaskan kecerdikan Kluivert dalam membaca lawan. Kemenangan itu bukan hanya membawa Indonesia ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia, tapi juga mendongkrak posisi di ranking FIFA, menebar rasa percaya diri.
Kini, peluh keringat mewarnai pemusatan latihan yang berlangsung intens. 2 ujian internasional menghadirkan Lebanon dan Kuwait, bukan sekadar untuk menang, tapi mengukur denyut taktikal, ketahanan fisik, dan keterpaduan antar lini. Sorot mata media luar, khususnya Vietnam, mulai melirik tajam, seolah curiga akan kesiapan Indonesia menuju babak berat selanjutnya. Kunci suksesnya sederhana, tapi menuntut ketepatan, memaksimalkan waktu 4 bulan dan berani menabrak kebiasaan demi strategi baru. PSSI berharap besar agar tim pelatih merancang peta pertempuran yang rapi untuk menghadapi gempuran dari raksasa Asia seperti Arab Saudi, Irak, Qatar, dan UIA. Bila semua berjalan sesuai arahan dan filosofi gaya Belanda ini dijaga dengan disiplin tinggi, bukan mustahil bendera merah putih akan berkibar di pentas yang selama ini hanya bisa disaksikan dari layar kaca. Vietnam memutuskan untuk mengukir bab baru dalam sejarah olahraganya dengan mengesahkan revisi undang-undang kewarganegaraan. Di balik keputusan hukum yang terdengar kaku itu, tersimpan ambisi besar, menggandeng darah-darah diaspora untuk menyatu dalam semangat nasionalisme lapangan hijau. Kini, kebijakan 2 paspor bukan lagi utopia. Bagi para atlet berdarah Vietnam yang tumbuh jauh dari tanah leluhur, jalan untuk mengenakan kostum merah bintang kuning kini terbuka lebih lebar. Langkah ini tidak asal gegabah. Vietnam menolak mentah-mentah skema naturalisasi instan yang diterapkan negara lain. Mereka lebih memilih seleksi ketat, penuh syarat hukum dan pertimbangan nilai, agar harmoni antara pemain lokal dan keturunan tetap terjaga. Sebagai tuan rumah berbagai ajang besar seperti Piala Dunia U20 dan SEA Games mendatang, Vietnam menyadari bahwa kebijakan ini adalah percepatan, bukan pelarian. Dukungan politik sudah dibangun, tetapi ujian sejatinya ada pada implementasi. Mampukah perubahan ini benar-benar menyulap tim nasional mereka menjadi kekuatan baru yang ditakuti di Asia? Gerald van den Burg, arsitek tim U23 Indonesia, tengah membangun fondasi yang tak terlihat mata awam, kekuatan fisik dan ketajaman teknik. Selama pemusatan latihan yang digelar sejak 20 Juni hingga 14 Juli, ia tak hanya mengasah otot dan sentuhan bola, tetapi juga menyusun orkestrasi harmonis antara kebugaran, keterampilan, pemahaman taktik, dan daya juang. Bukan sekadar menu latihan, tapi ritual pembentukan karakter di balik baju latihan. Karena laga uji coba banyak yang batal, Van den Burg memilih metode internal game 11 lawan 11, menciptakan simulasi tempur di medan sesungguhnya. Dalam senyap, ia menyisir rekaman pertandingan, menyelami potensi tiap pemain hingga larut malam demi menciptakan komposisi terbaik. Baginya, kemenangan bukan sekadar skor, melainkan hasil dari simfoni fisik prima, teknik presisi, mental kompetitif, dan taktik yang luwes. Apalagi status tuan rumah Piala AFF U23 menambah tekanan, sekaligus semangat ekstra. Garuda Muda tak hanya dipoles, tetapi dipersiapkan untuk terbang lebih tinggi dan membuktikan bahwa kerja keras lebih berbobot daripada sekadar nama besar.